Shalom, silakan duduk. Mau berdiri juga nggak apa-apa sih. Oke, terima kasih Bu Mariana kesaksiannya. Istri saya juga dari Bandung. Kalau dia di sini pasti diajakin ngomong Sunda, Ibu. Haleluya. Terima kasih Pak Irwan diundang di sini. Saya dengar tentang komunitas ini dari adik saya. Adik saya katanya berkali-kali ke sini ya. Bedanya dia ada rambut, saya nggak ada rambut, itu aja bedanya. Saya dulu gondrong, lebih gondrong dari dia, tapi akhirnya rambut saya almarhum, dipanggil Tuhan. Saya tinggal di negara Amerika 13 tahun, dari umur 17 tahun saya berkelana ke sana, sekolah dan kerja, dan karena saya keramas setiap hari, nggak cocok. Jadi di sana kan airnya beda ya sama di sini, jadi nggak cocok, jadi rambut saya habis. Jadi waktu anak saya pertama lahir, dia sudah melihat saya seperti ini, tidak ada rambut. Jadi bagi kedua anak saya, laki-laki normal begini. Ya, Pak, kita umat pilihan Tuhan, Pak. Jadi kalau dia lihat laki-laki yang ada rambutnya, bagi dia aneh. Karena waktu dia lahir lihatnya begini. Jadi sampai hari anak saya yang pertama sudah 20 tahun, dia stuck di Los Angeles, nggak bisa pulang. Dan dia kalau tadi barusan di mobil dia telepon saya. Setiap kali dia suka sama laki-laki pasti pilihnya yang kayak begini, yang nggak ada rambut. Oke. Bapak Ibu, saya mau bicara tentang, saya selalu bicara soal kerajaan surga. Jadi mohon maaf kalau sampai ada yang tersinggung, dan saya akan berusaha dengan minta hikmat Roh Kudus supaya pelan-pelan kasih taunya, supaya agamawi kita hilang semua ya. Karena Yesus nggak pernah bawa agama. Saya udah capek main-main gereja ya, karena gereja bukan gedungnya. Dan saya sudah capek juga dengar sana sini yang akhirnya pengajarannya mulai ngawur, dan kasihannya adalah jemaat. Dan di dalam musim pandemi seperti begini, banyak yang kewalahan, banyak yang khawatir, banyak yang ketakutan, karena yang dimengerti sama mereka adalah agama Kristen. Yang dimengerti mereka adalah ibadah hari Minggu. Yang dimengerti sama mereka adalah pergi ke gedung gereja. Dan setelah gedung gereja ditutup, banyak yang komplain dan lain sebagainya. Saya malah senang. Saya dalam hati gini, makasih Tuhan, biarin aja deh kayak begini. Saya bukan terima kasih mau coronanya. Saya berterima kasih malahan gedung-gedungnya ditutupin semuanya. Karena gerejanya bukan itu. Gereja yang sebenarnya adalah eklesia, yaitu saudara dan saya. Jadi gereja gak bisa ditutup. Alam maut gak bisa mengalahkan dan memusnahkan kok, bahasa aslinya. Apalagi corona, nggak bisa. Jadi kita nggak bisa mengkerdilkan Tuhan, kita nggak bisa meletakkan Tuhan di dalam gedung gereja, nggak bisa. Saya berusaha untuk kita dapat sebanyak-banyaknya, saya berikan dasar-dasarnya saja. Saya bertobat tahun 98, ayat pertama yang menggugah hati saya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Di situ saya tercengang dan saya bilang, Tuhan oke, that's it. Saya akan kejar kebenaran kerajaan. Sudah 20 tahun saya belajar tentang sistem kerajaan, dan sampai hari ini saya nggak pernah puas-puas. Saya sering kali di kamar saya, di meja belajar saya jingkrak-jingkrak sendiri. Kalau saya menemukan pewahyuan baru, dan istri saya sama anak saya udah biasa kalau saya begitu-begitu sendiri. Karena bagi saya memerdekakan, makanya kebenaran memerdekakan itu maksudnya. Yesus waktu mengajar, dia selalu mengajar, dia bawa sistem pemerintahan yang baru, yaitu sistem kerajaan. Jadi banyak orang-orang Farisi, orang Saduki yang gak suka dan gak dimengerti. Dan ketika kita mengerti prinsipnya satu-satu, dahsyatnya luar biasa. Contoh dasar aja. Kita datang ke muka bumi gak bawa apa-apa, telanjang. Nanti pulang juga telanjang, gak pakai apa-apa. Dimandikan jenazah kita, waktu kita datang juga kita dikasih baju. Selama kita hidup, firman Tuhan mengajarkan kalau kita mengerti sistem kerajaan, kita bukan pemilik. Semua yang melekat sama kita adalah milik kerajaan surga. Mazmur 24 ayat 1 is the property of the kingdom. Terus kalau kita mengerti bagian itu aja, merdeka udah. Kenapa merdekanya? Kalau kita merasa memiliki, kita pasti kecenderungan kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena kepemilikan kan, oh kamu miliki itu ya, aku enggak. Oh kita merasa lebih kuat, lebih hebat, lebih sombong. Dan kita kadang-kadang juga merasa, saya enggak sehebat kamu dan lain sebagainya. Banding-bandingin. Padahal dengan jelas dikatakan, apalagi kalau kita baca Matius 25, talenta itu dititipkan sebenarnya, 5, 2, dan 1. Sesuai dengan apa? Kesanggupan masing-masing. Jadi kalau dititipkan masih kecil ya nggak masalah.
Saya akan berusaha betul-betul bersama-sama Tuhan, bermitra bersama Tuhan supaya nanti dititipkan lebih besar lagi. Nggak masalah. Makanya yang satu ketika nggak mau diapa-apakan, hambanya datang lagi, dibilang kamu hamba yang malas dan jahat. Berat kata-katanya. Steward. Kita ini pengelola, bukan pemilik. Ketika kita mengerti tentang itu aja, merdeka udah langsung. Kita nggak akan banding-bandingkan sama orang lain, hidup kita merdeka dari apa? Iri hati, cemburu, gengsi. Merdeka, dari itu aja. Itu bicara soal itu. Ya. Bicara semua aspek kehidupan, merdeka pasti kalau sistem kerajaan. Terus kemudian kita bicara lagi soal yang namanya anak terhilang. Ketika Yesus memberikan perumpamaan anak yang terhilang, itu sebelumnya dia kasih perumpamaan tentang domba yang hilang sama dirham yang hilang. Dia bicara sama orang Farisi. Dirham sama domba dicari, anak terhilang nggak pernah dicari. Kenapa nggak pernah dicari? Anak terhilang ditunggu. Makanya ketika anaknya datang, dia sudah lihat dari jauh, dia lari, dia mengejar anaknya, dia tunggu di teras kok, itu gambaran daripada Bapa. Kenapa? Karena dia berikan kedaulatan kok bagi kita. Perjalanan ke Emmaus, ketika dia sampai ke depan rumah muridnya, Alkitab mengatakan dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Dia nggak pernah paksa maksud, tidak pernah paksa. Makanya tugas kita nih, kita mau dewasa atau tidak? Tugas kita mau makin setiap hari, mau makin serupa seperti Tuhan enggak gitu. Karena dia gak akan paksa kok, dia tunggu iya. Nah anak yang terhilang seringkali juga digambarkan sebagai anak yang terhilang jatuh dalam dosa. Bukan hanya itu permukaannya aja. Sebelum dia pergi, sebelum dia akhirnya end up di tempat yang sangat mengerikan, akhirnya dia mau makan ampas yang menjadi makanan babi, sebelum itu di ayat-ayat yang sebelumnya dikatakan dia melepaskan haknya. Dia bilang begini, berikan hartaku. Mana? Yang menjadi milikku. Itu artinya apa? Melepaskan akses, kemudian dia masuk ke dalam status kepemilikan. Ngawur langsung. Makanya orang banyak yang tersiksa sekarang ini. Karena apa? Maaf, diajarinnya begitu. Saya keluar masuk beberapa gereja, ada yang online dan lain sebagainya. Beberapa gereja, stafnya bahkan hamba Tuhannya datang, Pak gimana ya Pak, jemaat-jemaat saya pada telepon-telepon kantor, marah-marah dan lain sebagainya. Kenapa Pak? Ya karena mereka nagih Pak, mereka katakan mana Tuhan kok gak perform bagi saya, mana Tuhan kok gak tolong saya. Saya tanya gini, diajarin apa selama ini? Diajarin apa jemaatnya selama ini sampai kayak begitu? Dengan kata lain, saya nyinggung juga, maksudnya lu ngapain selama ini ngapa mereka? Sementara ada gereja-gereja juga yang lain yang jemaatnya teguh dan tegar aja tuh. Nih ya, salah satu ya yang saya mau katakan kepada saudara. Kita ini anak, kita punya akses kepada Bapak kita. Akses itu lebih dahsyat daripada kepemilikan. Itu harus paham dulu. Kalau kita ngerti itu, udah sampai terjepit sekalipun, saya nggak akan angkat telepon mau pinjam duit sama orang. Malu-maluin. Mau tahu? Ya, saya udah dengar banyak kesaksian di orang-orang sekitar saya. Saya kagum sama ibu yang tadi. Dalam posisi terjepit, ya, ini kita ngomong ekstrim deh, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya misalnya. Posisi terjepit, udah nggak punya uang lagi misalnya. Jangan telepon orang lain. Bilang Tuhan saya punya akses kepada Bapak saya. Bapak saya adalah Bapak yang tidak punya batas kok. Nah kadang-kadang Tuhan nunggu sampai udah stretch, udah abis-abisan, udah kita nggak telepon siapa-siapa, udah nggak ada jalan, baru dia turun tangan. Di situ kita udah genting-gentingnya, udah mepet, udah betul-betul stres. Dia paling suka posisi itu. Kenapa? Itu saatnya kita mengalami dia. Apakah dia akan tinggalkan kita? Nggak ada makan besoknya? Nggak mungkin. Punya akses. Anak daripada raja. Sistem kerajaan itu dahsyat. Kerajaan di muka bumi, selama ada kerajaan di muka bumi selalu digambarkan kalau kita nonton film-film, serdadu dan rakyat berperang bagi raja. Iya toh, berperang bagi raja, rajanya diprotek. Sistem kerajaan surga kita, rajanya mati bagi kita. Dahsyat. Siapa dia? Bapak kita, dan bapak saya adalah bapak saudara juga, sama aja. Bapaknya Bu Mariana yang tolong dia adalah bapaknya saudara juga, sama aja. Percuma ada orang kasih kesaksian bilang begini, wah dahsyat, luar biasa kesaksiannya ya. Dia bapaknya dia bapak gue juga. Kenapa dia bisa tolong dia? Karena dia berserah. Karena dia udah mentok, dia gak minta tolong sama siapa-siapa. Sementara gua kerjaannya minjem-minjem duit. Malu-maluin kerajaan surga akhirnya. Ketika beli handphone,
Yang kita buka boxnya, yang kita dapat apa? Buku manual, betul nggak? Di atasnya, kita baca nggak? Enggak, saya juga nggak baca. Buku manual itu artinya manual, pikiran daripada sang pencipta. Itu manual, buku manual. Dibaca nggak? Enggak. Saya juga nggak baca kok, kita malas baca gitu-gituan. Kita cari-cari sendiri. Cari-cari sendiri fitur-fiturnya. Saya tahu ada fitur hebat di handphone saya 1 tahun setelah saya punya handphone saya. Karena nemu sini, kok bisa begini ya? Karena nggak baca, ada di buku manual nggak? Ada. Ada ketentuan-ketentuan nggak di buku manual? Ada. Nggak boleh begini ya, nggak boleh begitu ya. Untuk apa? Kebaikan produknya, kebaikan penggunanya. Jangan dibawa dekat-dekat api ya, bahaya ya. Jangan dimasukin air ya. Kalau dia nggak tahan air, jangan ya dibawa itu. Untuk apa? Supaya maksimal. Kemudian di dalam buku manual ada janji-janji. Kalau kamu begini akan bisa begini, kalau kamu begini akan bisa begini. Banyak janji-janjinya. Buku manual kita, Alkitab kita. Itu buku manual pikiran daripada sang pencipta toh, ada di situ. Kita baca nggak? Enggak. Kita cuma mau dengar-dengar aja, akhirnya nggak punya pengalaman sendiri. Nah, di ujung daripada buku manual yang sangat menarik adalah begini, kalau terjadi kerusakan, kirim kepada dealer resmi. Kalau dikirim ke dealer yang bukan resmi, ada kemungkinan besar kamu akan mengalami kerusakan yang lebih parah. We guarantee, we give you warranty kalau kamu kirim ke kita. Dan yang lebih dahsyat lagi, kalau kamu kirim ke saya, nanti saya kirim balik ke kamu, semuanya on our own cost, semuanya kita tanggung. Kan biasanya begitu. Terus kalau sampai terjadi kerusakan, terjadi defect, sampai terjadi apa-apa, saya akan ganti yang baru misalnya gitu. Semuanya bebannya dibebankan kepada dia, manufacturer, pembuatnya. Pertanyaan saya, pembuatnya, manufacturernya, pabriknya kenal nggak sama saudara? Enggak, mereka nggak kenal sama saudara. Mereka nggak kenal sama saya, Samsung nggak tahu saya, iPhone nggak tahu saya, nggak tahu saudara, nggak tahu, mereka nggak tahu. Mereka peduli sama kita? Enggak. Yang mereka peduli apa? Nama baiknya mereka. Yang mereka peduli adalah reputasi logo mereka. Jadi kalau kita dapat layanan bagus, dia akan bilang sama temannya, lu beli aja tuh. Lu beli aja tuh keren banget, hebat banget. Pelayanannya luar biasa, gue ditolong loh. They don't care about you. Emang gak peduli sama kita. Yang mereka peduli nama baiknya. Kerajaan surga. Ketika menciptakan saudara dan saya. Dia menuntut kita semuanya. Supaya kita membawa nama baik kerajaan surga. Bedanya kerajaan surga peduli sama saudara. Jadi makanya saya selalu katakan, ibadah gak bisa stop. Ibadah gak bisa, saudara bilang hari Minggu gue udah ibadah tadi 1,5 jam. Kalau kita bilang begitu, kita sampai ke mobil, kita ribut sama bini kita di mobil. Ribut sama anak kita di mobil, karena apa? Ibadah udah selesai tadi. Sekarang gue di mobil, gue gak ibadah, beda. Gue udah di mobil kok, gue mau balik. Saya baru selesai khotbah, doa berkat di gereja besar banget di Jakarta. Selesai, amin, doa berkat, berantem di belakang. Di dalam gedung gereja, ribut berkelahi, lempar-lemparan botol aqua, perempuan sama perempuan. Kalau saya dengar teriakannya, mungkin lakinya atau pacarnya berselingkuhan satu sama lain. Itu paling enggak tuduhannya. Saya diantar sama gembalanya sampai ke mobil. Mohon maaf Pak. Kenapa mohon maaf? Ya malu-maluin Pak. Enggak malu saya. Saya juga itu enggak malu-maluin lagi. Kenapa? Itu kan kita kan rumah sakit Pak. Emang tempatnya orang-orang kudus, orang munafik hari Minggu. Oh gitu ya Pak? Iya enggak apa-apa Pak. Tolongin Pak, jangan dihakimi Pak. Supaya minggu depan datang lagi. Puji Tuhan kejadian di gedung gereja, kalau kejadian tempat kos mati yang satunya Pak, dibunuh Pak. Itu karena kita punya paradigma ngawur. Masuk hari Minggu kita bilang tuh hari kudus. Terus saya tanya Senin sampai Sabtu apa? Enggak Pak, beda tuh hari kerja. Enak aja. Makanya arti gereja kan eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Makanya di Matius Yesus katakan begini, is greater than the temple. Ada yang lebih besar daripada bait Allah. Kita baca deh. Ntar saya dibilang sesat lagi nggak baca-baca firman dari tadi. Matius 12 ayat 6 coba lihat. Matius 12 ayat 6. Makanya saya suka sedih ya, saya ini berkali-kali keluar masuk STT, teman-teman, seminar hamba Tuhan, saya selalu nanya begini sama mereka. Dan selalu saya kritik-kritik, sentil-sentil lah. Diajarin gak, ada kelas tentang kerajaan surga gak di dalam STT? Gak ada. Terus yang diajarin apa dong?
Oke lah hermatologi, expositionary, segala macam. Itu baik dan bagus dan itu bertanggung jawab. Tapi yang lebih penting lagi sistem kerajaan harus diajarin. Matius 12 ayat 6, aku berkata kepadamu di sini ada yang melebihi bait Allah. Ini waktu Yesus ngomong begini, ada bait Allah yang kedua yang didirikan sama Herodes dan dahsyatnya luar biasa. Itu satu cut stone aja besarnya 500 ton. 500 ton. Terus murid-muridnya ngomong gini, coba buka lagi di Markus 13 ayat 1. Mereka bingung dong, mereka ngomong gini, Markus 13 ayat 1. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Yesus, nggak salah, itu kan besar banget, itu 500 ton. Ada yang lebih besar dari ini, nggak ada kali. Ini dahsyat banget, itu gedung megah banget, gedung paling megah di situ. Mempersingkat waktu, akhirnya Yesus bilang begini, nanti satu waktu, itu semuanya akan di-thrown down ke bawah, dilempar ke bawah. Singkat cerita, Yesus naik ke surga, terjadi pemberontakan di Yerusalem, kita sudah tahu ceritanya, mereka dikepung, dimasukin ke dalam tembok Yerusalem, dibunuh massal, dan akhirnya legions of Rome datang, tentara Roma datang, itu dihancurkan, di-thrown down, dilempar sampai ke bawah, hancur semuanya. Sekarang kalau saudara ke Israel, di luar tembok Yerusalem itu masih ada tuh batu-batunya, cut stone-nya dari Temple of God. Sakral soalnya, bait Allah itu sakral bagi mereka. Sampai-sampai Kaisar Roma mau mendirikan patungnya di sana, sampai-sampai mereka merobek baju mereka. Mendingan lu bunuh gue deh, daripada sampai patungnya masuk ke sini. Akhirnya Kaisar Roma dibunuh. Terjadi konspirasi dibunuh supaya tidak terjadi unrest, demonstrasi besar-besaran di saat itu. Karena bait Allah sakral. Semua yang terjadi secara fisik di dalam perjanjian lama sudah diubahkan sama Tuhan masuk ke dalam manusia. Makanya dia katakan greater than the temple. Ada yang lebih besar daripada bait Allah. Siapa? Saudara dan saya. Makanya Paulus katakan engkau adalah bait Allah yang hidup. Makanya gereja gak bisa ditutup. Makanya saya senang-senang aja tuh awal-awal saya bilang, saya ngomong sama adik saya kalau sore-sore ke dia rumah sebelah saya. Kita di teras rumah ngopi-ngopi, kita ngomong-ngomongin gereja. Kita bilang luar biasa Tuhan ya. Luar biasa. Dia biarin ini semua terjadi supaya kita makin sadar. Dan mudah-mudahan kita semua sadar. Ibadah gak bisa dikepung atau dikurung di dalam gedung gereja. Satu gedung gereja ditutup, ribuan gereja dibuka di rumah-rumah. Kenapa? Karena gerejanya adalah saudara dan saya. Makanya ibadah gak bisa stop. Doa berkat di dalam gedung gereja, ibadah selesai. Ibadah jalan terus. Karena saya adalah gerejanya, itu gedungnya. Saya keluar dari gedungnya karena saya gerejanya, dimanapun saya berada terjadi ibadah. Saya masuk ke rumah saya buka pintu rumah saya, terjadi ibadah di situ karena saya gerejanya. Saya mengasihi suami, istri, anak dan lain sebagainya. Saya belajar fungsi saya sebagai ayah, saya belajar fungsi saya sebagai ibu. Saya ada di situ, saya ibadah di situ. Ketika saya masuk ke dalam kantor pekerjaan saya, usaha saya, itu tempat ibadah saya. Saya nggak akan nipu orang. Saya akan bayar pajak on time. Ketika saya masih ikut orang, saya tidak akan curi waktu. Saya nggak diberikan kesejahteraan Pak, I don't care. Kita nggak kerja buat orang, kita kerja buat kerajaan surga. Makanya saya katakan begini, kita nggak bisa dipecat. Kita ada di dalam dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Ingat firman Tuhan itu kan. Kita apa semuanya? Alien di sini. Kita dikirim ke muka bumi untuk mengkolonisasi bumi. Itu sistem kerajaan. Makanya amanat agung yang pertama itu di Kejadian 1 ayat 26. Let them have dominion over the earth. Biarkan mereka menguasai, mengelola bumi. Itu amanat agung yang pertama. Dihancurkan sama manusia. Biarkan mereka mengelola bumi. Ayo kamu kelola sana. You manage the world, you manage the earth, kamu kelola bumi ini. Dan ingat kamu punya akses kepada aku. Kamu warga kerajaan surga. Karena kita sistem kerajaan, kamu sedang mengkolonisasi bumi. 300 sekian tahun kita dikolonisasi sama Belanda toh. Siapa yang kalau pagi masih makan roti? Gak ada. Indonesia banget di sini ya. Saya masih makan roti. Itu bukan tradisi Indonesia memang. Itu Belanda banget itu. Indonesia kan nasi goreng lah, pecel lah, apa segala macam, bakmi makannya. Itu bukan Indonesia. Kenapa masih ada budaya kayak begitu? Mengapa mama saya masih ngomong Belanda? Itu karena kolonisasi Belanda. Kolonisasi artinya menularkan budaya kerajaan surga. Jadi dimanapun saya berada, karena saya gerejanya greater than the temple, dimanapun saya berada, saya menularkan budaya kerajaan surga. Menularkan budaya kerajaan surga nggak bisa di dalam gedung gereja.
Di dalam gedung gereja hari Minggu kita belajar firman, kita di recharge, kita saling menguatkan sesama orang percaya. Kalau di sini banyak Bapak Ibu dari gerejanya Paniko, kalau Paniko apa namanya, Cool ya. Saling menguatkan, lu datang ke Cool ya, lu datang ya ke Menara Komunitas, lu datang, saling menguatkan, saling mengingatkan, itu hari Minggu. Ketika sampai rumah format ibadahnya berbeda. Apa yang tadi saya katakan, menghormati suami, istri dan segala macam, siapapun yang kita tinggal di dalam rumah itu. Masuk ke dalam kantor tempat pekerjaan kita, langsung itu berubah jadi tempat ibadah. Karena saya gerejanya. Karena saya sedang dipanggil untuk mengkolonize the world, saya sedang dipanggil untuk mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan surga dimanapun saya berada. Saya gak bisa dipecat. Secara dunia saya dipecat, diberhentikan dari kerjaan saya. Secara sistem kerajaan enggak, sedang dipindahkan ke tempat yang lain untuk mengkolonisasi tempat yang lain. Enggak bisa dipecat, karena kita bukan dari dunia, kita tidak ada di dalam sistem dunia. Di dalam sistem dunia kita dipecat istilahnya. Kalau ketika di dalam sistem kerajaan enggak bisa dipecat. Kita warga kerajaan kok, kita milik kerajaan. Makanya di tempat apapun, di tempat pekerjaan kita, ketika kita merasa bahwa itu tidak memberikan kesejahteraan saya tetap akan berkilau. Saya bertanggung jawab sama kerajaan pusat kok. Ketika saya tetap berkilau, lama-kelamaan yang berkilau itu di tengah-tengah sampah akan menarik perhatian dah. Ngapain ada berlian di sini? Dipindahin ke tempat yang lebih layak. Promosi selalu datang daripada Tuhan. Akses, bukan kepemilikan. Itu aja, itu baru dasar-dasarnya sistem kerajaan. Merdeka kita. Ya, saya bahas singkat aja ya. Saya hari ini sebenarnya saya mau bahas tentang berkat. Karena saya udah capek lah, dengar-dengar berkat inilah, berkat itulah, ditodong-todong persembahan lah segala macam, capek lah udah dengar ya. Ingat ya, saya kadang-kadang saya pernah ngomong sih sama teman saya, karena cukup dekat saya bilang gini, janganlah kalau misalnya lagi mau perpuluhan, angkat-angkat amplop, Tuhan, balikin Tuhan berkali-kali lipat, balikin Tuhan, emangnya umpan nih, emangnya 10% umpan buat Tuhan. Tuhan ini umpan ya 10% ya, balikin ya berkali-kali lipat, enak aja. 90% ini punya siapa? Punya Tuhan juga. Punya Tuhan juga. Sistem ekonomi kerajaan surga beda. Makanya janda yang memberikan sepeser duit, dikatakan dia pemberi yang paling besar. Kenapa? Kerajaan surga gak pernah ngelihat jumlahnya, kerajaan surga lihat sisanya. Nah lo, lihat sisanya, gak lihat jumlahnya. Makanya Yesus katakan dia pemberi yang paling besar. Semua yang engkau pikir itu milikmu itu titipan aku. Titipannya aku. So everything that you have is mine. Jadi jangan pernah bilang Tuhan 10% Tuhan, balikin ya Tuhan, balik. Enak aja. Lecehin banget deh. Saya kalau udah kayak gitu saya diam aja, saya nggak, pusing saya dengarnya. Ini gimana sih? Nggak apa-apa, kasih aja, nggak usah gitu. Tuhan balikin ya Tuhan, balikin, enak aja. Saya berani ngomong ini karena saya pernah disuruh sama Tuhan kasih 100%, kasih aja. Berat gak? Berat. Pengen nangis gak? Iyalah. Manusia kok. Tapi ngelewatin proses kayak begitu, makanya nikmat. Makin mengerti, gak ada apa-apa yang punya saya. Nanti mati telanjang semuanya kok. Semuanya nanti dimandiin nanti. Umur manusia 70 kalau kuat 80 tahun Mas Mur katakan. Ya kan? Jangan stres gitu ngeliatin saya, itu ayat Alkitab. Ya ampun tinggal sekian lagi umur saya. Halo. Makanya kita kalau masuk ke tempat umum pun itu adalah tempat di mana kita bisa berkhotbah sama banyak orang, mengkolonisasi bumi toh. Ya kan? Makanya belajar ngantre, orang Indonesia paling gak bisa ngantre. Amin, amin duluan saya. Lift kebuka, ngantre lah, gubrak-gubrakan depan lift, ya enggak? Kan selalu gitu, pencet tombol liftnya, yang dari dalam keluar dulu, silakan Pak. Gitu. Sopan, kenapa? Saya warga kerajaan surga, saya warga elit. Saya lagi berkhotbah tanpa kata-kata. Gak usah takut ketinggalan lift, kalau sampai dipencet tombol liftnya ketutup juga, berarti liftnya rusak, puji Tuhan kita gak masuk situ. Sampai satu waktu saya udah mau boarding, kalau kan tiap bulan dulu sebelum ke lockdown gini kan ke airport mulu. Orang tuh kalau udah mau masuk itu ya pesawat, ampun deh. Sampai-sampai saya satu waktu udah gak tahan lagi, saya bilang gini, Pak, sorry Pak. Itu tau gak Pak, nomor di boarding pass Bapak. Iya kenapa Pak? Itu artinya tempat duduk Pak, bukan tempat berdiri. Artinya Pak, kalau Bapak ngantri, Bapak gak usah ketakutan gak dapat tempat duduk, pasti duduk. Ini bukan bus kota. Bapak ketakutan gak dapat tempat duduk gitu, ngantri aja, udah tenang aja, pasti duduk nanti. Special dibuat buat Bapak tuh.
Iya ya Pak, bener juga. Iya makan ngantre lah, udahlah ribet amat sih ah. Itu bukan tempat berdiri Pak. Istri saya di Indomaret, dia udah nggak tahan gitu ya, dia nggak tahan. Ada bapak-bapak bawa botol aqua langsung nyelak di antrean Indomaret, ditegur sama dia. Mas, ngantre dong. Ya elah Bu, cuma satu botol aqua aja. Langsung semua antreannya rame, karena dia yang buka front ya kan. Mas, ngantre mas, mbak jangan dilayanin mbak. Oh rame Indomaret langsung gara-gara istri saya. Dia pulang dia kasih tahu, tadi aku marahin tuh bapak-bapak di Indomaret. Hebat banget kamu gitu. Iyalah kalau ada apa-apa kan aku tinggal telepon kamu aja. Enak aja. Emang gue preman apa? Ibadah nggak bisa stop. Nggak bisa. Berkat ya. Kita nih selalu didengung-dengungkan berkat itu sesuatu yang nyaman dan aman di telinga orang Kristen. Karena diajarinnya secara agamawi. Makanya kita nggak dewasa-dewasa. Saya percaya di sini nggak begitu lah ya. Saya cuma mau share aja supaya kita ngerti. Ya, saya baru mau tulis buku tapi saya sakit tahun lalu. Tahun 2018 maksud saya. Saya udah nggak tahan soalnya. Sampai-sampai saya ngobrol juga. Ya, saya ngobrol dengan pusat dari gereja bapak-bapak dan ibu-ibu juga di JCC, ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sana. Ring satunya Paniko, tukar pikiran. Kasih tahu Pak gimana nih Pak ya. Saya izin ngajar ya Pak di sini ya, di JCC waktu itu. Saya dalam hati gini, siap-siap diusir nih gue dari sini ntar. Tapi ya puji Tuhan habis selesai situ, ya saya minta hikmat Tuhan kasih kata-kata yang benar lah Tuhan. Saya nggak mau ini kok. Ya akhirnya apologetik terjadi, kita ngobrol-ngobrol di situ. Kita bahas sistematis teologi kita pelan-pelan. Terus ditanya lagi, sampai sore Bapak rencana khotbah ini Pak? Iya, nggak apa-apa Pak ya? Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oh puji Tuhan, saya udah takutnya mau diusir habis itu. Kalau diusir juga nggak apa-apa juga sih. Berkat itu nggak ada hubungannya sama materi. Kaget. Saya saking betul-betul udah sampai sini lah ya, kira-kira 5 tahun lalu lah gitu ya. Saya bongkar tuh kata berkat dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bilang Tuhan buktiin sekarang Tuhan. Capek saya Tuhan sama gini-ginian. Kasihan jemaatnya. Datang kepada Tuhan isi doanya transaksi sama Tuhan. Emang Tuhan dewa apa? Tuhan kalau saya begini Tuhan begitu. Kalau Tuhan begitu, waduh transaksi semuanya. Saya udah kalau udah kayak gitu orang datang ke saya udah capek ngelayanin itu enggak. Mau jelasin dari awal juga bingung karena dia udah paradigmanya udah begitu. Kekristenannya begitu. Singkat aja deh. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau di perjanjian lama itu ada kata barak sama esher Ibrani. Kalau di perjanjian baru itu namanya makarios. Sistematis teologi kita itu betul-betul luar biasa. 1500 tahun ditulis Alkitab kita di tempat yang berbeda-beda oleh orang yang berbeda-beda. Di dalam waktu yang berbeda-beda semuanya nyambung. Barak sama esher sama makarios. Itu arti daripada kata berkat. Gak ada satupun hubungannya sama materi. Malah arti sebenarnya itu dalam tanda kutip ya. Gak enak didengar sebenarnya. Jadi akhirnya itu maksudnya apa Pak? Maksudnya gini, arti sebenarnya itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya begini. Menerima titipan Tuhan dan punya kedewasaan untuk mengelola titipan Tuhan. Itu arti sebenarnya daripada berkat. Kalau mau ditarik semua bahasa aslinya semuanya. Nah pertama kali berkat diajarin sama Yesus di mana? Khotbah di bukit. Makanya orang Farisi sama Saduki itu betul-betul empet banget sama dia. Mereka agamawi, mereka baca Taurat, Yesus datang kucuruk-kucuruk bawa sistem kerajaan. Bingung lah mereka, apaan sih ini orang gitu. Jadi kalau masih ada yang tersinggung hati-hati. Jangan-jangan kita Farisi juga. Enggak lah ya, enggak di sini enggak gitu. Kita belajar nih, coba kita belajar. Matius 5 ayat 10 coba. Tersinggung mereka. Lihat nih ya. Matius 5 ayat yang ke-10. Kata berbahagia di Alkitab ini, ya Alkitab kita, itu artinya adalah makarios. Kalau saudara buka di Alkitab bahasa Inggris, itu keluar kata blessed di situ, diberkati. Jadi kalimat ini harusnya dibaca diberkatilah engkau atau berbahagialah engkau, orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ini aneh loh, kata berkat disandingkan dengan kata derita. Engkau diberkati kalau engkau dianiaya, nah loh. Bingung toh mereka ngajarnya selama itu nggak begitu kok. Makanya ini ketika saya datang ke teman-teman di STT dan lain sebagainya, kamu diajarin nggak begini? Saya minta pertanggungjawaban waktu itu 350 hamba Tuhan di Surabaya seminar. Saya bilang ini, maaf ya bapak-bapak ibu-ibu, saya minta survei sekarang, nggak usah jawab di sini.
pakai kertas aja. Ngajarin berkat di gereja tuh dasarnya apa? Hampir semua jawabannya gini, karena senior-senior kami Pak. Karena di dalam STT nggak pernah diajarin Pak. Sistem kerajaan diajarin nggak? Enggak Pak. Jadi maksudnya apa Yesus ngajarin begini? Engkau diberkati kalau engkau dianiaya. Nah padahal kata berkat yang sangat melekat di telinga kita adalah kata yang sangat aman dan nyaman. Maksudnya Yesus adalah dia mau memberitahu kepada kita, kalau engkau menghadapi masalah, yang diubahkan bukan masalahnya. Itu urusan aku. Yang diubahkan adalah dirimu. Ketika dirimu diubahkan, engkau sedang diberkati Tuhan, itu maksudnya. Ketika kita mengerti soal ini, merdeka kita udah. Makanya Sadrak, Mesak, dan Abednego ngomong begini, kami tahu Tuhan kami sanggup menolong kami melepaskan daripada perapian yang menyala-nyala itu. Ayat 18 Daniel pasal yang ketiga mengatakan begini, tetapi seandainya tidak. Seandainya dia tidak tolong kami, seandainya kedaulatan dia pada hari ini kami akan mati martir di situ, biarin aja. Kami tetap tidak akan menyembah dewa yang Tuanku dirikan itu ya Raja. Karena apa? Yang diubahkan bukan masalahnya, yang diubahkan kami. Kami tegar, kami tetap teguh dan tetap komitmen sama firman Tuhan. Saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan gaji Pak. Saya udah sampai gak bisa, udah mentok hampir gak bisa makan Pak. Saya udah mengalami segala macam Pak. Saya mengalami kesulitan hidup Pak. Tapi Tuhan baik Pak bagi saya. Orang itu adalah orang yang sedang diberkati Tuhan. Karena dia yang sedang diubahkan Tuhan. Hari Sabtu malam, beberapa tahun yang lalu saya ada di STT di GPPS Surabaya. Hari Sabtu malam. Masih sempat mengajar di situ ketemu sama satpam di depan. 12 jam kemudian paginya, GPPS Jalan Arjuna Surabaya, gereja pertama yang dibom. Ingat ya, bom Surabaya terakhir yang diledakkan sama satu keluarga. Di gereja satunya lagi, gereja Katolik. Ada seorang ibu namanya Ibu Weni keluar dari mobilnya dengan Nathan sama Evan, anaknya 9 dan 11 tahun. Mau masuk ke dalam gedung gereja, anak daripada pembom, bapaknya kan membom di GPPS, ini anaknya 2 naik motor, meledakkan diri persis gak jauh dari mereka. 3-tiganya dilarikan ke rumah sakit. Gak lama setelah itu Nathan dan Evan meninggal. Ibu Weni-nya hidup. Di dalam pemakamannya dia katakan begini, apapun boleh terjadi, saya tetap mengucap syukur karena Tuhan memberikan saya kesempatan 9 dan 11 tahun bersama anak saya. Dan sampai kapanpun Tuhan itu baik. Masalahnya selesai, masalahnya kembali. Itu kedaulatan Tuhan. Yang diubahkan bukan masalahnya, yang diubahkan ibunya. Ibu itu diberkati Tuhan. Itu arti berkat yang sebenarnya. Itu arti berkat yang ketika Sadrak Mesak mengatakan, aku tahu Tuhanku sanggup, tetapi seandainya tidak. Jeblosin aja kami ke dalam tungku api. I don't care. He is my God. That's blessing. Itu berkat baru namanya. Ketika kita ngerti gini, kita merdeka. Kita gak dininaboboin. Menghadapi hal-hal pandemi kayak begini, tegar, gak peduli. Makanya Paulus katakan apa? Aku bermegah di depan kesengsaraanku, karena ini kesempatan bagi aku untuk belajar tahan uji, dan akhirnya punya pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Karena pengharapan itu bukan pengharapan manusia, bukan pengharapan dagingku. Pengharapan daging daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego ya udah pasti gak maulah dibakar hidup-hidup. Itu dibakar hidup-hidup loh. Bukan ditembak mati cuma gak berapa detik, hilang. Ini dibakar hidup-hidup hukuman matinya. Saya gak peduli, yang penting Tuhan tetap baik dalam hidup saya. Tuhan, aku mau ketemu sama Ibu Weni Tuhan. Saya mau dedikasikan buku saya buat kedua anaknya. Saya punya banyak koneksi di Surabaya, saya gak mau telepon siapapun, saya bilang Tuhan pertemukan aku dengan dia. Tahun 2018 saya ketemu dengan dia. Saya nggak sadar bahwa itu dia, saya mau berkhotbah, dia tiba-tiba kasih kesaksian, dia kasih tahu namanya, bilang ini dia orangnya. Saya ketemu dan saya hampir nangis di situ. I have to compose myself, saya harus tahan karena saya mau nangis sudah. Badannya penuh dengan luka, bekas lukanya. Di hari itu pun dia katakan, nggak apa-apa Pak, dedikasikan buku saya buat anak kami. Harus Bu, karena biar jemaat ngerti Bu, arti yang sebenarnya Bu. Ibu ngalamin itu Bu.
Orang-orang banyak yang bilang-bilang bersaksi, kalau dapat ini, dapat itu tuh berkat Tuhan. Tapi berkat yang sebenarnya itu ibu. Karena ibu yang diubahkan Tuhan. Jadi apakah tuh ada pertanyaan gini, apakah sah Pak kalau kita mengatakan bahwa aku perkatakan berkat finansial atas hidupmu? Sah aja, tapi pengertiannya harus begini, pengertiannya harus mengerti. Pengertiannya gini, aku memperkatakan berkat finansial, finansialnya bukan berkatnya, itu unsurnya. Berkatnya adalah saya mengelola, saya cakap mengelola finansial saya. Itu berkatnya. Jadi gak bisa kotak-kotakin Tuhan di materi, kecil kerdil kalau gitu Tuhannya. Selalu mengacu ke sini. I have to be blessed karena saya harus menjadi orang yang makin dewasa di dalam Tuhan. Dan seringkali karena kita ngawur, kita ngelihat orang-orang di dunia yang hidupnya enak-enak, kita bilang apa? Kok mereka diberkati Tuhan? Wow, itu makin ngawur dah. Makanya Mazmur 73 pemimpin biduan namanya Asaf, dia katakan begini, kenapa engkau memberikan kemujuran bagi orang-orang fasik? Itu bahasanya mereka. Bahasanya kita, kok Tuhan berkati dia sih? Ayo. Dalam posisi seperti apa kita katakan begitu? Karena kita kan lagi lawan arus dunia nih. Kita ada di perahu kehidupan, kita mendayung dong. Mendayung perahu kehidupan berat gak berat? Berat banget. Berat gak lawan pengajaran dunia? Berat. Berat, anak saya telepon setiap hari berat, dia harus make a stand sekarang. Teman-temannya nanya, lu gimana tentang LGBT? Saya tahun 86 mendarat di kota namanya Tulsa, Oklahoma, Bible Belt. Sekolah Kristen banyak banget di sana. Masih negara takut sama Tuhan. Tapi berangsur-angsur tahun 90-an mulai aborsi dilegalkan di sana. Negara yang didirikan di atas kebenaran firman loh. Negara yang didirikan di atas kebenaran firman, di Kongres dibahas bahwa yang Alkitab katakan itu gak sesuai sama rakyat kita. Yang Alkitab katakan itu gak sesuai sama kebutuhan kita. Jadi kita legalkan deh aborsi. Pro-choice namanya, boleh memilih. Kelompok LGBT datang. Enak aja, gue gimana? Lambat laun akhirnya mereka bahas lagi di Kongres. Bayangin loh, negara yang didirikan di atas kebenaran firman Tuhan, Alkitab loh. The Declaration of Independence 1776, 1776. In God we trust uangnya. Terus kemudian mereka bahas lagi di Kongres, iya ya, institusi pernikahan yang katanya yang katanya Tuhan menciptakan untuk membanjiri dunia dengan nilai kerajaan surga, itu nggak berlaku di sini. Banyak orang-orang yang ingin supaya mereka berkeluarga, laki sama laki, perempuan sama perempuan, legalkan mereka. Sekarang semua provinsi melegalkan perkawinan sesama jenis. Dan sekarang mereka sedang mendorong Kongres untuk membuat sebuah konstitusi baru yang melegalkan mereka untuk adopsi anak. Jadi sebentar lagi ada anak-anak yang dibesarkan di keluarga-keluarga yang homoseksual. Orang tuanya dua-duanya laki-laki, orang tuanya dua-duanya wanita. Saudara katakan ini the new normal. New normal udah dari dulu. Ini sih gak ada apa-apa, cuma pakai masker doang. The new normal udah dari dulu. Terus karena the new normalnya udah kayak begitu, sekarang udah mulai kemana-mana. Australia sudah melegalkan perkawinan sesama jenis. Taiwan sudah, sebentar lagi Thailand katanya. Kita ngucap syukur masih ada Islam garis keras di Indonesia ini. Yang jadi bentengnya kita, gak bisa masuk ke sini. Coba kalau gak, bablas Indonesia juga. Perkawinan sama jenis udah gak. Mereka berarti apa? Yang Yesus atau yang Tuhan katakan, yang Tuhan sudah rancangan, gak berlaku bagi kita. Kenapa? Karena hak asasi manusia nomor 1. Nah itu yang kita lawan sekarang kan. Kalau kita masih dininabobokan di gereja, kelar lah kita. Kalau kita masih beranggapan bahwa ibadah cuma hari Minggu, kelar kita, nggak bisa. Nggak bisa, ini harus berubah semuanya. Makanya kenapa ketika kita ada di dalam perahu itu, kita mendayung, kita sedang menangis dalam posisi yang sangat sulit. Ada perahu-perahu yang lewat, yang ada di atas perahu-perahu itu, perahu-perahu kehidupan yang sedang ikut arus. Mereka ongkang-ongkang kaki nggak, iyalah enak-enak kan, nggak ngedayung, mereka kan ikut arus. Terus mereka ngeliatin kita, mereka bilang apa? Goblok banget sih lo, bodoh banget sih, ngapain sih tuh? Semua juga kesana kali. Lu disakitin sama bini lo, obatnya juga perempuan lain. Sosok kudus lo. Lu jangan sosok menghakimi deh, homoseksual. Lu kan belum coba. Kayak makanan aja, kalau belum coba mana tahu enak apa enggak. Itu begitu, jangan salah. Saya digituin. Saya digituin sama banyak teman saya gitu, lo kan belum coba.
Nah terus udah gitu ya mereka ongkang kaki, mereka enak-enakan aja ada di perahu yang sedang ikut arus. Terus kita ngomong gini, Tuhan kok mereka enak-enak aja sih Tuhan. Terus kita ngomong gitu, Tuhan kenapa mereka diberkati Tuhan. Lukas mengatakan begini di Lukas mengatakan begini. Orang-orang yang tertawa, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ujungnya celakalah mereka. Bahasa Inggrisnya wow. Saya duduk dengan teman-teman dari lembaga Alkitab, saya bilang kenapa gak ditulis bahasa yang benar-benar letterlek Pak? Jangan Pak, ntar menyinggung gereja Pak. Tahu bahasa aslinya apa? Mati saja kamu. Yang ngomong siapa? Yesus. Itu bahasa aslinya. Di downgrade sama lembaga Alkitab, celakalah kamu. Mati mereka. Jadi orang-orang yang sedang ikut arus, kalau gak bertobat, masih ketawa-ketawa, mati. Justru saudara yang sedang nangis di atas perahu kehidupan yang lagi lawan arus, saudara sedang diberkati sama Tuhan. Jadi kalau kita ngerti paradigma ini, kita bebas. Gak apa-apa Tuhan, ini kesempatan buat aku untuk belajar tahan uji, supaya aku nanti punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Ayat terakhir, Lukas 17. Orang kusta yang disembuhkan berapa? 10 ya. Yang balik ke Yesus, Lukas 17 coba lihat. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Lukas 17 ayat 17. Di manakah yang 9 orang itu? Kenapa? Yang 9 terkesima sama pemberian Tuhan. Terkesima sama pemberian Tuhan. Seperti kita pasti suka sama kado, anak-anak saya suka sama kado. Waktu mereka masih kecil-kecil, ada hari Natal, ada hari kenaikan kelas, graduation sama hari ulang tahun. Itu dapat kado cukup besar. Mereka selalu kabur sama kadonya. Kenapa? Karena mereka terpesona sama pemberiannya. Dan kita sebagai orang tua bilang apa? Bilang apa? Ya enggak? Bilang apa? Terus mereka bilang gini, terima kasih, thank you mom, thank you dad. Waktu mereka bilang terima kasih sama saya dilihat enggak? Enggak. Mereka lihat kadonya karena mereka terkesima sama kadonya. Jadi waktu anak saya, waktu umur 10 tahun, anak kedua saya, karena dia suka Lego, kita beli Lego. Tiba-tiba di depan toko Lego, dia peluk kaki saya, dia bilang gini, Dad, thank you ya. Kaget saya gak suruh dia bilang terima kasih, dia bilang terima kasih duluan. Oh oke. Sampai di rumah juga dia gak buka kadonya, dia pelukin saya, terus dia nanya-nanya gini, itu belinya pakai uang ya? Ya iyalah. Soalnya tadi aku gak lihat ada uang keluar, itu yang kartu, itu kredit card. Oh berarti gak bayar? Bayar. Nanti ketika tagihannya datang stres. Karena waktu masih kecil, dia pernah pulang sama omanya, dia bilang gini, Dad, you know what? Aku menemukan mesin yang luar biasa, namanya ATM. Karena tadi oma mau beli es krim, oma gak punya uang, oma masuk ke dalam mesin ATM, ATM oma cuma begini-begini, keluar itu uang. Jadi kalau Dedi gak punya uang, Dedi ke situ aja. Dedi pencet-pencet, pasti uang keluar. Saya bilang kalau kamu pencet-pencet, rekening kosong, kartunya ketelan. Jadi dia mulai ngerti ini belinya pakai uang. Sepanjang malam dia gak buka kadonya, dia pelukin saya sampai dia tertidur di dada saya dan istri saya bilang, wow anak kita sudah dewasa, kenapa? Karena dia terpesona sama bapaknya. Dia gak terpesona sama kadonya lagi. Yang 9 terpesona sama pemberian Tuhan. Kabur, makanya Yesus katakan, loh mana yang teman-temanmu mana? Tahu, kabur, kesenangan disembuhin. Ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam Alkitab King James dikatakan, your faith has made you whole. Artinya adalah, kesembuhanmu dibuat sempurna, bekas kustanya hilang. Itu maksudnya. Makanya dia tanya, yang 9 mana? Kesembuhannya belum selesai. Mereka masih ada bekas kustanya. Aku mau sembuhin dengan lebih sempurna lagi. Udah kabur. Yang 9 terpesona sama pemberian Tuhan. Yang 1 terpesona sama Yesusnya. Ketika kita terpesona sama Yesus, ada perkenanan ekstra yang Tuhan udah siapkan bagi kita. Makanya dia tanya, mana yang lain? Yang 9 itu sampai kapanpun orang-orang akan tahu bahwa mereka bekas pengidap kusta. Tapi yang 1, ketika orang lihat dia, gak akan ada satupun yang tahu bahwa dia bekas ex pengidap kusta, karena bekas kustanya hilang.
Yuk terpesona sama Yesus. Jangan kejar-kejar materi, jangan dikejar-kejar gitu-gituan deh. Status, harta, jangan kejar-kejar gitu-gituan. Itu titipan Tuhan yang harus dikelola kok. Dikelola. Makanya tongkat di tangan Musa walaupun kecil ketika bermitra sama Tuhan, lautan terbelah. 5 roti dan 2 ikan ketika bermitra sama Tuhan, ribuan orang makan. Batu sama umban diketawain sama Goliat, tapi ketika bermitra sama Tuhan, mati Goliat. Jadi apapun yang kecil di tangan kita, mari kita bermitra sama Tuhan. Jadi perkara besar. Jadi perkara besar pastinya. Saya tutup sama, udah tau lah kesaksian saya kasih garis besarnya aja lah. Saya tahun lalu didiagnosa cancer dan saya dikasih waktu hanya 3 bulan. Jadi tanggal 2 Januari di Mount Elizabeth, dokternya bilang, Pak, you are being infiltrated. Darah Bapak kena infiltrasi. Saya tanya gini, Dok, saya 15 tahun hidup sehat. Saya bukan hanya makan sehat, saya olahraga bisa 5 kali seminggu. Dari mana, Dok? Deodoran. Jangan abis ini gak pakai deodoran ya. Ini saya gitu, saya gak kuat tubuh saya rupanya. Jadi saya udah 2 tahun gatelan di ketiak saya dan itu masuk ke dalam. Ketika saya olahraga, pori-pori kebuka toh, masuk ke dalam. Dan saya udah gatelan. Dokter bilang gini, lain kali Pak, pakai produk apapun gatelan itu berarti tubuhnya nolak. Stop, jangan diterusin. Saya enggak, saya terusin. Jadi masuklah infiltrasi zat kimia dan itu membaur dengan darah saya. Dan saya terkena yang namanya acute myeloid leukemia, itu kanker darah yang paling mematikan. Tanggal 8 Januari, dokter di SGH mengatakan, dia masuk ke kamar saya, dia katakan, Pak, saya mohon maaf Pak. Terus dia tarik napas, dokternya kalau udah tarik napas tuh ngeri banget tau gak? Aduh, apa sih dok gitu. Tarik napas terus dia bilang, mohon maaf Pak. Menurut hasil data tes kita, umur Bapak hanya 3 bulan. Paling lama 6 bulan. Dan kami gak punya pilihan lain, kami harus kasih kemo yang paling berat dan kemonya ditanam di sini. Dan cairan kemo itu katanya suster kalau 1 tetes jatuh ke tangannya dia ketika dia lagi beberes, itu membakar tangannya, 1 tetes. Saya diinjeksi 500 mili ke dalam tubuh saya per hari. Dalam 24 jam tuh netes, tes. Dikali 7 hari. Jadi dalam waktu seminggu akan ada cairan kemo yang begitu berat, 3,5 liter masuk ke dalam tubuh saya. 1 tetes aja kebakar, ini 3,5 liter masuk ke dalam tubuh. Ya hancurlah organnya. Dokternya bilang gini, we have no choice, kita gak punya pilihan lain. Kita harus berikan ini. Ada kemungkinan besar Bapak akan hancur organ-organnya. Bapak masuk ICU, Bapak akan ada di life support dan meninggal. Jadi saya minta ibu dan Bapak untuk sign, tanda tangan. Kalau terjadi apa-apa, Bapak dan Ibu tidak tuntut rumah sakit. Karena pengobatan ini bisa membunuh. Makanya Ibu Ani meninggal. Ibu Ani sama seperti saya jenisnya. Saya dirawat di SGS, beliau dirawat di NUH. Dalam hitungan 3 bulan beliau meninggal. Meninggalnya bukan karena pengobatan yang begitu berat. Tubuhnya gak bisa terima. Tapi udah gak punya pilihan. Jadi 70% pengobatan itu gagal. Chance-nya kecil sekali. Saya waktu dokternya keluar, saya bilang begini sama istri saya. Jangan sampai kita mengeluh sama Tuhan. Jangan kita ngeluh. Kita praktekin apa yang kita sudah belajar. Kita ngucap syukur aja tiap hari. Tiap hari kita ngucap syukur. Saya bilang ini, Tuhan itu kenyataan. Tapi kenyataan itu harus tunduk sama kebenaran firman. Itu saya katakan tiap hari. Aku percaya Tuhan, Amsal 4 ayat 20-23. Arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu karena itu adalah sumber daripada kesembuhan. Itu adalah sumber daripada kehidupan. Aku percaya Engkau Tuhan, ini kenyataan aku tahu, ini realita hidup, tapi Engkau lebih berkuasa daripada kenyataan hidup. Itu saya perkatakan, saya bilang Tuhan tolong supaya saya enggak infeksi Tuhan. Infeksi juga, infeksi akut. Pagi-pagi saya udah selesai pengobatan seminggu, mulai hancur organ-organ tubuh saya. Saya pagi-pagi bersin pagi-pagi, yang keluar darah semua. Dicek, paru-paru saya udah hancur. Ditusuk dari samping sini, dikeluarin cairannya. Udah tunggu waktu aja. Dalam berapa hari kemudian panas 40 derajat, leukosit itu adalah darah putih. Darah putih itu kalau nggak ada pertahanan tubuh. Leukosit itu 4-10 levelnya, saya 0.
0,03, leukosit darah putih saya habis. Jadi tubuh saya udah kena infeksi segala macam bakteri, virus dan lain sebagainya, udah kacau udah. Dan hilang, kolaps sudah. Mata saya putih ke atas hilang. Istri saya cuman terakhir kata-kata dia Mazmur 91. Dia udah gak tahu lagi mesti ngomong apa. Gak tahu gimana dokter udah masuk ke dalam bawa alat-alat mau bawa saya ke ICU. Tiba-tiba dalam 6 menit Tuhan bangunkan saya dan saya hari itu singkat cerita saya pulih total. Saya mulai beranjak normal suhu tubuh saya. Tapi saya mengalami hal-hal seperti itu. Dan singkat cerita bulan Februari dokter cek lagi. Ceknya tuh di belakang sini ya saudara. Bone marrow namanya. Di sum-sum tulang belakang. Itu bukan kayak di Prodia ditusuknya di sini. Tusuknya di sini. Ini sih gak ada apa-apanya. Ini tusuknya jarumnya gede. Dan sakitnya luar biasa. Karena apa? Dibius. Dibius kan cuman dagingnya doang. Kan sum-sum tulang belakang. Tulang gak bisa dibius. Jadi kalau jarumnya masuk ke tulang, begitu. Ngilu kan, dengar aja ngilu. Apalagi saya. Bulan Februari dites. Dokter panggil saya ke kamarnya, dia bilang begini. Kami ada 10 tim dokter, yang satu orang Amerika. Kami udah kirim ke lab yang paling canggih di Singapura dan kami udah cek berkali-kali. Penasaran rupanya. Hari itu dia nyatakan, saya tidak bisa menemukan satupun sel kankernya hilang Pak. Hilang. Singkat cerita saya kemana-mana, saya bersaksi ya udahlah viral lah mana-mana. Banyak orang datang ke saya dong ngomong begini, Pak, Bapak dapat berkat kesembuhan, mujizat kesembuhan. Saya bilang bukan, salah, bukan. Berkatnya adalah saya dan keluarga saya, kami diubahkan Tuhan. Mujizat kesembuhan itu bonus. Ngerti ya? Karena kesembuhan, saya tutup sama ini. Kesembuhan tinggal balikin tangan, klek, sembuh. Tuhan tinggal begitu kok, sembuh. Tapi yang namanya perubahan di dalam sini, dia gak akan paksa. Membutuhkan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kalau kita mau berubah, itu artinya kita diberkati Tuhan. Itu artinya you are being blessed. Kita jadi teguh di dalam iman kita. Ketika kita diubahkan, itu adalah dasar dari segala-galanya. Yang lainnya bonus, makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambah. Jangan dikejar itunya, itu urusan Tuhan. Kalaupun gak ditambahkan juga kita sudah dicukupkan sama Tuhan. Makanya katanya ditambahkan. Saya percaya, waktu saya singkat, saya percaya ini dasar aja saudara, yang penting ngerti dulu. Supaya kita dewasa di dalam rohani. Ya, saya udah capek sama high cost, no impact. Kenapa high cost? Hari Minggu tuh high cost. High cost. Berapa juta yang keluar coba hari Minggu? Impactnya mana? Gak ada. Karena pengajarannya ngawur. Saya percaya di tempat ini gak begitu, tapi banyak yang ngawur. Keluarin uang banyak-banyak, keluarnya gitu. Masalah rumah tangga di mana-mana, beribut gini-gini, nyuri uang, tipu sana sini. Percuma. High cost, no impact. Mendingan kayak gini kecil-kecil, tapi impactnya besar. Amin. Belajar firman, mengerti firman, jadi dewasa, jadilah impact di mana-mana. Ibadah gak boleh stop. Ibadah di mana-mana. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Mengucap syukur Tuhan, hamba-Mu dibatasi waktu, tapi firman-Mu gak pernah dibatasi waktu. Nanti kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya Tuhan kebenaran kerajaan surga ada bersama-sama dengan kami. Kami bukan bergereja, tapi kami adalah gerejanya Tuhan. Kami adalah tubuh Kristus. Kami adalah orang-orang yang dipanggil untuk memberkati, untuk mengkolonisasi bumi. Dimanapun kami berada, ibadah jalan terus Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Dan itulah berkat yang sebenarnya. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi pada saat ini, kami mau pastikan kami yang berubah Tuhan. Kesengsaraan, kesulitan, ujian, cobaan itu urusan Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Apapun boleh terjadi, kami akan pastikan kami yang berubah. Karena kami mau merasakan berkat yang sebenarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Merdekakan kami, buat kami makin dewasa di dalam Tuhan. Dan kami percaya, hamba-Mu percaya Tuhan akan banyak kesaksian keluar dari anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Thank you Jesus. Berdoa dan mengucapkan. Amin, haleluya.